Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto kembali meraih elektabilitas tertinggi sebagai calon presiden 2024 berdasarkan hasil lembaga penelitian skala survei Indonesia. Prabowo Subianto meraih elektabilitas suara sebesar 15%. Skala Survei Indonesia merilis hasil survei peta politik nasional jelang 1 tahun pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden. Hasilnya, elektabilitas Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto masih unggul dibanding tokoh-tokoh nasional lainnya. Dalam simulasi pertanyaan terbuka, Prabowo Subianto mendapat elektabilitas 15%. Unggul jauh dari Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang meraih elektabilitas 11,7% dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dengan elektabilitas 10,7%. Selain itu, elektabilitas Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di luar Jawa dan Bali juga cukup tinggi mencapai 39%, mengungguli Anies Baswedan 22% dan Ganjar Pranowo 6,8%. Mas Ganjar memang unggul di Jawa, tapi di luar Jawa Bali, Mas Ganjarnya kalah jauh dengan Pak Prabowo. Jadi komposisi pemilih saat ini di antara tiga, kenapa saya cuma ambil tiga? Kalau ingin melihat komposisi yang lain, lihat di atas ini. Soalnya Jawa Bali, dari 100% data yang sampel yang ada, distribusinya ke sini. Ke AHY 3,4, ke Erlangga 2,0. Ini bukan angka ansih, tapi bacanya signifikansi. Jadi pemilih di Jawa Bali lebih cenderung banyak memilih Ganjar Pranowo dibanding 9 calon yang lain. Untuk di luar Jawa Bali, pemilih yang ada di luar Jawa Bali yang jumlah DPT-nya sampai 39,9% ini cenderung memilih Pak Prabowo. Bisa dikatakan Pak Ganjar di Jawa Bali sekarang unggul, Pak Prabowo di luar Jawa Bali unggul. Abdul Hakim menjelaskan dari hasil pengelompokan beberapa provinsi di Indonesia, elektabilitas Prabowo Subianto masih yang tertinggi di Pulau Sumatera mencapai 42%, di Pulau Kalimantan 36,7%, Pulau Maluku 50%, Nusa Tenggara Barat 35%, Nusa Tenggara Timur 20%, dan di Papua sekitar 25%. Survei nasional skala survei Indonesia digelar pada rentang di waktu 23 hingga 29 September 2022 di 34 provinsi di Indonesia. Survei menggunakan metode multi-stage random sampling dengan jumlah responden 1.200 orang. Survei dilakukan secara tatap muka menggunakan kuesioner, margin of error survei sebesar 2,83% pada tingkat kepercayaan 95%. Ali Zainal di Toresito Garuda TV melaporkan dari Jakarta.